Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya reaksi warga Malaysia atas menangnya, atas juaranya gitu ya Timnas U19 dalam AFF U19 gitu teman-teman. Di sini warga Malaysia, netizen Malaysia tidak sungkan-sungkan dan tidak segan-segan mengakui dan memuji kemajuan sepak bola Indonesia. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Menyala Timnas Indonesia juara Piala AFF. Sejarah dicipta di mana Timnas Indonesia mengalahkan Thailand 1-0 dan merebut gelaran Champions Piala AFF bawah 19 tahun setelah 11 tahun mencuba. Sepanjang game tadi, Indonesia main defensif dan fokus kepada counter attack. Di separuh masa pertama, Thailand nampak lebih berbahaya di mana dua serangan mereka terkena tiang. Defensif Garuda nampak sedikit longgar. Walau bagaimanapun, jaringan Jens Raven meletakkan Garuda di hadapan. Dan selepas itu, permainan Thailand nampak kurang tajam terutamanya di separuh masa kedua. Dari situ, Timnas Indonesia berjaya mengekalkan permainan yang kompleks sampailah tamat permainan. Akhirnya kecundang juga Sang Gajah yang merupakan favourite dalam pertandingan ini. Kami jiran serumpun tumpang gembira dan mengucapkan tahniah kepada Timnas Indonesia. Setelah 11 tahun, akhirnya Indonesia Under-19 kembali menjadi juara untuk AFF Under-19. Alright, macam biasa bila Indonesia dah menjadi juara ni, memang banyak betul DM, banyak betul komen. So, aku akan review game kali ini. Sebelum tu, aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni. Please, tekan butang follow. Dah follow? Mantap coy. Pada awal permainan, boleh nampak yang Indonesia menguasai bola dengan baik. Ada build-up play yang sangat cantik dan akhirnya gol dihasilkan menerusi Jens Raven. Jens Raven ni main dekat Belanda dan baru sahaja menjadi pemain untuk Indonesia lah. Maknanya AFF Under-19 ni adalah tournament pertama beliau sejak join tim Indonesia. Thailand ada juga buat banyak percubaan. Ada satu tu kena tiang. Ada satu tu hampir gol. Tapi in the end, skor berakhir dengan keputusan 1-0. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada Indonesia Under-19. Malaysia pula berjaya mengikat Australia Under-19 sampai 1-1. Tapi malangnya kalah 5-3 dekat sepakan penalti. So, sepanjang tournament ni, inilah dia pemenang-pemenangnya. Ikram Al-Ghifari dinobatkan sebagai keeper terbaik. Top scorer pula adalah Jake Najdowski daripada Australia. Dan last kali pemain terbaik adalah Doni Tri Pamungkas daripada Indonesia. Aku nak tanya, Doni Tri Pamungkas ni anak Bambang Pamungkas ke? So itu saja guys. Kalau korang minat konten-konten bola sepak, korang bolehlah tekan butang follow dekat sini. Skuad Malaysia bawah 19 tahun kita gagal ke final dalam kejuaraan ASEAN bawah 19 tahun. Perlawanan ni memang cukup hebat sekali di antara kedua-dua pasukan. Tapi aku tak dapat nafikan yang pertahanan Indonesia memang cukup solid sekali. Penyerang-penyerang kita seolah-olah tiada idea apabila sampai di bahagian final third. Ruang yang tak banyak diberikan oleh pertahanan Indonesia menyukarkan kita untuk melepaskan rembatan. Tapi kita ada banyak peluang daripada sepakan penjuru dan bola-bola set piece. Masih juga kita gagal untuk convert kepada jaringan. Indonesia ambil kesempatan serangan demi serangan, percubaan demi percubaan dan akhirnya gol pertama berhasil dan itulah gol kemenangan buat Indonesia bawah 19 tahun. Tahniah, Indonesia ke final akan bertemu dengan pasukan Thailand. Untuk skuad Malaysia bawah 19 tahun kita, teruskan perjuangan anda. Yes, both are doing very well. Like I said in Asia Cup, pasukan Indonesia bukan saja layak ke peringkat kumpulan, tetapi mereka menunjukkan satu tahap permainan yang cukup baik. Ini menunjukkan mereka mempunyai daya saing dan mereka mempunyai kepercayaan di mana pasukan Indonesia bukan hanya pasukan yang bergelar kuat di Asia Tenggara, tetapi ini membuktikan mereka boleh menyayangi pasukan-pasukan besar di Asia. Jadi itu satu kejayaan yang cukup tinggi, termasuk pasukan bawah 23 di mana kemungkinan besar akan layak ke Olimpik. Tetapi jika tidak layak sekalipun, saya rasa pasukan Indonesia berada dalam landasan yang betul, di mana ramai pemain-pemain berbakat telah bermain di peringkat yang cukup tinggi. Jadi daripada pengalaman yang ada, sudah pasti akan membantu pasukan senior Indonesia untuk bertambah maju. Ya, kalau kita bandingkan antara pasukan Indonesia dan Malaysia sekarang ya,
Saya percaya pasukan Indonesia lebih progresif, lebih baik daripada segi keputusan. Terutamanya kalau kita lihat daripada segi para pemain, pasukan Indonesia mempunyai banyak pemain-pemain naturalisasi yang bermain di negara-negara lain, dan ini memberi kelebihan di mana dengan bermain di tahap yang lebih tinggi, pulang ke negara Indonesia bermain dengan kelab di Asia akan menjadi satu aset untuk setiap negara. Di Malaysia juga kita mempunyai pemain warisan ataupun naturalisasi di mana kebanyakan bermain di negara Malaysia, dan ini sedikit sebanyak tidak memberi impak yang cukup positif. FM mempunyai perancangan juga untuk mendapatkan lebih ramai lagi pemain naturalisasi, tetapi kita harus berfikir yang pemain naturalisasi ini harus bermain di tahap yang tertinggi sebelum mereka dipilih untuk mewakili negara Malaysia. Jadi kalau senario yang sama masih lagi berlaku, saya percaya pasukan Indonesia akan lebih jauh daripada pasukan-pasukan bukan saja Malaysia tetapi akan mengejar Thailand, di mana kita tahu Thailand merupakan pasukan yang amat konsisten di Asia Tenggara. Dan kini kita nampak Indonesia, sebelum ini Vietnam, Piala Asia membuktikan yang Indonesia berada dalam satu program yang cukup positif. Now Indonesia is doing well. I can see that everywhere I go, people are talking about football. Your social media is all about football, and that generates young kids to play football. So that is a very positive thing. And to compare with Malaysia, again, Malaysia have naturalized, but Malaysia are not as well as Indonesia. Memang secara permainan sebenarnya Thailand secara gameplay lebih megang, lebih main, tapi memang lebih berjalan, lebih smooth. ya efektivitasnya dia yang kurang ya di turnamen kali ini. Sangat amat tidak efektif malah. Walaupun 2 kali kena tiang yang free kick satunya. Tapi ya kita nggak dapat banyak peluang juga. Ya. Kita yang dari open play nggak begitu banyak. Football nggak butuh main bagus. Dalam arti kalau dalam turnamen ya. Dalam turnamen ya lu harus menang. Dan itu kita menunjukkan. Ini gue kan nggak nonton sama sekali ya. Ini baru final doang gue nonton. Banyak komennya itu beragam. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek, ada yang bilang parkir, ada yang apa. Tapi kalau dalam turnamen ya, yang penting lu lolos gitu. Deliver ya. Lu deliver, you have to win, you win gitu. Emang Argentina main bagus terus lawan Saudi aja kalah. Tapi juga. Ya mereka juara. Karena ini sebuah turnamen. Dan itu appreciate untuk Indra Safri, timnya, staffnya, pemain, semua pemain. Bahwa ya lu nggak harus main bagus untuk bisa menang. Indra Safri ini mengikutin gayanya timnas senior ya kalau lihat, mengutamakan intensitas itu butuh fisik. Maka begitu pula bukan Indra aja, Nova pun demikian. Jadi udah mulai selini semua ya. Semua timnas ini kayaknya fokus ke fisik ya. Dalam arti ya lo harus bisa perform 90 menit. Dan kita menunjukkan Thailand ini 15-20 menit terakhir kan udah menurun. Kontrolnya udah salah. Mereka itu bahaya di kombinasi 2-3 orang kan. Passing-passing. Tapi yang masuk kotak penalti gagal. Nggak banyak. Cuman yang gagal terus ujungnya syuting dari jarak jauh yang kemana-mana. Yang terakhir cuman yang paling bahaya itu yang set piece itu kan, yang sundulan kena di ujung jarinya si Ikram tuh kiper kita. Tapi udah di luar itu menurut gue yang paling bahaya peluangnya cuman yang babak pertama aja tuh yang main kena tiang itu kan. Ya itu teman-teman, kita sudah mendengarkan ucapan selamat dan analisa dari netizen Malaysia. Bahkan tadi ada sebuah analisa gitu yang sangat fundamental di mana dikatakan sepak bola Indonesia sudah berada dalam landasan yang benar gitu ya teman-teman. Saya pikir ini adalah sebuah terobosan yang baik dari pengelolaan sepak bola Indonesia. Jadi semua pihak harus kita apresiasi, baik yang tampil di depan atau di belakang layar, semuanya pasti bersinergi, bekerja sama gitu ya, sehingga bisa gitu ya tercipta gitu ya terobosan-terobosan yang baik dalam sepak bola Indonesia, dan kita bisa lihat hasilnya Indonesia juara. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.